Sementara itu, saudara, hingga kini petugas juga masih fokus mencari korban yang diduga masih berada di dalam gerbong. Dan hasilnya, saudara, pada Jumat siang ini petugas membawa satu kantong jenazah dari salah satu gerbong kereta ke ambulans. Sementara itu, tangis haru keluarga pecah saat mobil ambulans yang membawa satu kantong jenazah akhirnya tiba di RSUD Cicalengka, Jawa Barat. Data sementara hingga kini ada 2 korban meninggal dunia yang berada di ruang jenazah RSUD Cicalengka. Tidak hanya korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta pada Jumat pagi tadi, korban luka, data sementara ada 29 korban yang telah diterima RSUD Cicalengka. Di antaranya adalah korban luka sedang, ada 6 orang. Kemudian ada korban yang mengalami luka ringan, 21 orang, serta ada 2 orang korban meninggal dunia. Sementara ada 14 orang lainnya yang sudah diperbolehkan pulang. Umumnya para korban luka yang dirawat di RSUD Cicalengka ini mengalami sejumlah luka lecet. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian. Ada 2 jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani dan juga ada Noval Rabani di 2 lokasi berbeda sekitar lokasi kejadian. Masih baru terhubung dengan Ninda Destiani. Ninda, bagaimana situasi evakuasi korban serta pemindahan gerbong kereta hingga siang ini di sana? Ya, Medok, sampai saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan kurang lebih sudah 7 jam berlangsung. Dan saudara, Anda bisa lihat di belakang saya masih berlangsung evakuasi karena tadi baru saja sekitar 30 menit yang lalu tim evakuasi ini berhasil memindahkan, mengamankan dan mengalihkan salah satu korban yang sempat terjepit di kereta api Turangga, yang mana korban ini merupakan pramugara atau petugas kereta api dari Turangga. Dan korban tersebut juga sudah dilarikan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Dan saat ini Medok dan juga saudara masih berlangsung pura evakuasi karena korban yang terjebak di kereta api ini masih tersisa 1 orang lagi, di mana terjepit di posisinya yakni di gerbong kereta komuter lain. Nah, saat ini masih berlangsung kemungkinan karena mungkin agak sulit. Kereta api komuter lain ini posisinya kepalanya pun terjungkal ke sawah dan korban yang ada di dalam itu terjepit oleh material-material sehingga menyulitkan tim petugas evakuasi untuk mengamankan korban yang ada di sana. Dan kami juga dapat informasi bahwasanya korban yang terjepit ini sudah dipastikan meninggal dunia, Medok dan juga saudara. Dan terkait berapa jumlah korban, kami juga mendapatkan informasi dari sumber terpercaya yakni dari Humas Polda Jabar, kemudian juga dari PTKI, bahwa terakhir ini disampaikan ada 4 orang korban. Tadi pagi berhasil dievakuasi, 2 orang korban langsung dilarikan ke RSUD Cicalengka, kemudian juga 1 lagi tadi setengah jam yang lalu baru saja dilarikan. Kemudian 1 orang masih terjepit di kereta api komuter lain. Saat ini masih dilakukan evakuasi. Selain evakuasi korban, juga tim petugas gabungan masih melakukan evakuasi kendaraan atau maksud kami kereta apinya, menggunakan alat berat seperti kren. Ini ada 3 buah alat berat. 1 sedang berusaha untuk menarik kereta api, maksud kami menarik gerbong kereta api komuter lain untuk kemudian nanti dapat menyelamatkan korban yang terjepit, kemudian juga untuk mengangkat badan kereta api dari rel ke tempat kecelakaan tersebut, Medok dan juga saudara. Dan selain itu juga saat ini masih dilakukan evakuasi, dan dari kecelakaan ini juga cukup berdampak besar, Medok dan juga saudara.
terpaksa perjalanan kereta api yang melewati jalur Cicalengka Haur Pugur ini harus dihentikan sementara karena tidak dapat digunakan, dan bagi kereta api yang melakukan perjalanan melewati jalur ini itu dialihkan atau dengan rekayasa operasi pola memutar terlebih dahulu ke arah Cikampek seperti itu. Medop, demikian sementara. Oke, yang juga nantinya atau dinantikan adalah proses pemindahan gerbong, termasuk juga nanti upaya penyelamatan terhadap satu korban yang informasinya masih berada di lokasi dan juga terjepit. Ini tentunya harus hati-hati, keamanan dan juga keselamatan jadi fokus utama agar korban bisa keluar dengan selamat. Gambarkan kepada kami, Ninda, Anda begitu dekat dengan lokasi kejadian, begitu dekat dengan lokasi kecelakaan. Gambarkan kepada kami betapa sulitnya, kemudian juga berapa alat berat yang digunakan untuk bisa memindahkan gerbong sekaligus juga menyelamatkan satu penumpang yang informasinya masih terjepit di sana. Ya, Medop dan juga saudara, kendala yang memang sulit bagi petugas untuk kemudian mengevakuasi, proses evakuasi kecelakaan di sini, salah satunya yakni adalah lokasi dari kecelakaan kereta api ini tepat berada di tengah-tengah pesawahan. Di samping kanan dan kiri ini merupakan lahan sawah, Medop dan juga saudara. Kemudian juga ini jauh dari pemukiman rumah warga, bahkan jauh juga dari pintu rel kereta api maupun ke jalan raya, sehingga para tim petugas, kemudian kami juga yang harus meliput kemari juga ini kami agak sulit, memang harus jalan kaki terlebih dahulu sekitar 1 kilometer. Itu adalah salah satu faktor sulitnya dan kemungkinan juga keterlambatan waktunya. Dan selain itu juga melihat kondisi kereta api yang sampai saat ini posisinya masih sama. Kepala dari kereta api komuter lain ini terjungkal ke sawah, kemudian juga badannya rusak parah. Dan itulah yang menyebabkan kesulitan tim evakuasi untuk mencari penumpang yang terjepit di gerbong kereta karena memang terhalang oleh material kereta api. Dan untuk proses evakuasi ini juga sebetulnya dibantu oleh alat berat berupa kren, Medop. Ini ada 3 buah kren, satu sudah berhasil mengevakuasi satu gerbong dari badan kepala turangga. Kemudian saat ini dialihkan kren ini di area kepala kereta komuter lain, yang mana disitulah posisi korban yang saat ini sedang terjebak atau masih terjepit saat ini. Saat ini tim petugas juga masih mencoba melakukan penarikan, kemudian juga pemindahan kepala dari kereta api komuter lain yang begitu sulit sepertinya memang hingga rusak parah. Dan selain itu juga akan dilakukan pemindahan kereta api badan kereta api turangga dan untuk menarik kereta api. Ini juga dilakukan oleh petugas tim gabungan dari tim Basarnas, Kepolisian, TNI, KNKT, kemudian juga pemadam kebakaran dan stakeholder lainnya saat ini mengevakuasi penumpang yang masih terjebak, kemudian juga rel dan juga jalur rel kereta api. Medop. Untuk jumlah korban meninggal dunia, kami mau konfirmasi sekaligus klarifikasi. Yang terakhir dari Humas Polda Jabar ada 4 orang ya yang meninggal dunia. Ninda, ini artinya sudah semuanya dibawa ke RSUD Cicalengka? Iya. Informasi yang kami dapatkan perihal jumlah korban itu memang terakhir adalah 4 orang korban mengalami, maksud kami meninggal dunia di tempat. 2 tadi dilarikan langsung sudah berhasil diamankan, kemudian sekitar pukul 11 tadi berhasil diamankan, dan yang terakhir yang masih terjebak di kereta komuter lain. Kita lihat saudara di belakang saya masih dilakukan evakuasi dan salah satu korban masih terjepit di kereta komuter lain, di kepala komuter lain dan juga antara kepala kereta turangga. Dan adapun terkait jumlah korban yang meninggal dunia memang dipastikan ada 4 orang meninggal dan mereka merupakan petugas dari kereta api turangga dan
kereta komuter lain, yakni sebagai masinis komuter lain, kemudian juga asisten dari masinis, dan satu lagi petugas kereta api sebagai pramugara, satu lagi belum dipastikan sebagai apa, namun korban yang memang meninggal dunia itu dipastikan merupakan petugas dari kereta api tersebut. Dan selain itu, untuk penumpang yang kemudian mereka menumpang kereta tadi pagi itu sebetulnya selamat, Meidop. Tidak ada penumpang yang dilarikan ke rumah sakit secara serius gitu, mengalami luka serius, namun sudah ada informasi sekitar 37 penumpang ini luka ringan. Saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Adapun penumpang dari komuter lain ini mencapai hingga 191 orang. Kemudian juga untuk penumpang kereta api Turangga ada sekitar 264 orang, dan di antara penumpang-penumpang tersebut ada 37 penumpang yang mengalami luka ringan, saat ini sedang diamankan dan dievakuasi di Rumah Sakit Umum Cicalengka. Demikian, Meidop. Ninda, kami sedang melihat gambar yang kameramen Anda sedang ambil begitu di belakang Anda. Ini sudah ada satu alat berat ya. Tadi Anda katakan ada 3. Kami akan kembali hadirkan gambar terkini dari lokasi laporan Ninda Destiani di lokasi kejadian. Ini kereta Bandung Raya versus kereta Turangga yang terjadi pada pukul 6:03 pagi tadi. Tadi jurnalis Kompas TV Ninda Destiani menyebut ada 3 alat berat yang nantinya akan diterjunkan untuk membantu proses pemindahan gerbong, sekaligus juga nanti akan berusaha untuk mengevakuasi satu korban lagi yang informasinya berada di gerbong atau badan gerbong kereta yang anjlok. Masih Anda bisa lihat, ini ada kembali gambarnya kami hadirkan. Ninda, 3 alat berat itu sudah datang atau masih menunggu alat berat lainnya? Kami kalau lihat di layar televisi baru ada 1 ya, Ninda. Jadi kemudian apa dulu yang akan dilakukan untuk nanti bisa memindahkan gerbong ini, sekaligus juga menyelamatkan, masih ada 1 korban yang informasinya masih terjepit. Boleh dijelaskan kepada kami apa langkah yang pertama nanti akan dilakukan? Ya, untuk tim evakuasi saat ini sebetulnya masih menunggu alat berat berupa kren. Itu total ada 3 alat berat kren untuk kemudian nanti digunakan menarik badan kereta atau gerbong kereta dan juga dapat mengangkat atau memindahkan kereta. Nah, untuk alat berat tersebut ini baru ada 1. Ini didatangkan langsung dari Bandung dan sudah dilakukan pengevakuasian kepala kereta komuter lain. Di tepat di layar kaca Anda, saudara, ada alat berat berupa kren yang ini sebetulnya dari tadi sudah melakukan evakuasi fokus terhadap kepala kereta komuter lain, karena memang sepertinya tim petugas ini saat ini sedang fokus ke bagian kepala kereta tersebut, karena disitulah posisi adanya korban yang sempat terjepit di gerbong kereta saat itu. Dan selain itu ada juga 2 alat berat lainnya berupa kren. Ini didatangkan langsung dari Solo dan juga dari Cirebon. Tadi pagi sudah mulai diantarkan, namun sampai saat ini kami masih belum melihat kemudian apakah sudah datang atau kren, karena informasi yang kami dapatkan terakhir itu masih di perjalanan, juga untuk kemudian nantinya memudahkan penanganan proses evakuasi pemindahan kereta. Oke, baik, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Ninda, apakah Anda kan di lokasi kejadian, apakah tadi sempat bercerita atau bertanya kepada saksi mata yang ada di sekitar lokasi ataupun juga penumpang yang mungkin ada di dalam kereta yang juga menjadi korban selamat tentang kronologis kejadian? Kalau kita lihat kan memang ada korban luka, kemudian juga ada korban meninggal akibat kecelakaan. Kalau kita lihat juga tabrakannya cukup parah. Ada ceritakah dari sana, dari penumpang yang melihat kejadian langsung?
Terkait kronologi terjadinya kecelakaan kereta ini sebetulnya masih didalami oleh tim petugas evakuasi. Sampai saat ini masih belum dikonfirmasi apa kemudian penyebab pasti yang terjadi hingga terjadi kecelakaan tragis seperti ini ya, Maidop. Namun terkait penumpang yang mereka menumpangi kereta tersebut, sebetulnya tadi pagi tim evakuasi sudah langsung mengarahkan para penumpang ini dikumpulkan langsung ke stasiun Cicalengka karena posisinya para penumpang ini harus diamankan, kemudian juga mengalami trauma yang berat dan ketakutan yang serius karena melihat posisi kereta posisinya juga cukup parah, kerusakannya juga cukup banyak, tidak hanya kepala kereta namun hingga ke badan kereta komuter lain, begitu Maidop dan juga saudara. Dan selain itu penumpang yang lainnya yang mengalami luka ringan itu dievakuasi dengan cepat, kemudian juga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cicalengka dan ada 2 rumah sakit lainnya di daerah terdekat untuk kemudian dievakuasi. Maidop. Oke, baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari lokasi tempat terjadinya kecelakaan kereta Bandung Raya yang bertabrakan dengan kereta Turangga. Hingga saat ini juga proses pemindahan gerbong masih dilakukan, pemindahan kereta, dan juga ada 3 alat berat yang diterjunkan ke lokasi, termasuk juga penyelamatan dari 1 orang korban yang informasinya masih terjepit di sana. Terima kasih Ninda, nanti kami akan kembali ke Anda, saudara. Suasana duka menyelimuti kediaman masinis komuter lain Bandung Raya di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kerabat dan juga keluarga korban mulai berdatangan ke rumah duka. Ini adalah suasana di rumah duka salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta komuter lain Bandung Raya, yakni di kediaman masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono di Kabupaten Bandung Barat. Ada banyak karangan bunga dari Direktorat PT KAI dan juga PT KAI Daop 2 Bandung. Keluarga dan kerabat mulai mendatangi rumah duka. Julian Dwi Setiono, saudara, diketahui merupakan masinis muda UPT Kru KA Bandung. Almarhum Julian diketahui menjadi masinis sejak tahun 2014 lalu. Kita akan kembali melihat kondisi di lokasi kecelakaan. Anda bisa lihat di sini ada sejumlah pejabat yang sejak tadi pagi juga sudah meninjau ke lokasi. Kami masih mencoba mengkonfirmasi terkait pejabat yang tiba di lokasi dan juga meninjau. Kalau sejak pagi hari tadi ada Menteri atau Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga ada sejumlah pejabat kepolisian yang datang, termasuk juga tadi informasi atau statement korban meninggal yang kami dapat dari polisi. Proses pemindahan gerbong masih terus dilakukan hingga siang hari ini. Ada 3 alat berat yang diterjunkan ke lokasi untuk nantinya bisa memindahkan gerbong. Anda lihat di layar kaca Anda. Ini adalah gerbong yang coba untuk nanti perlahan-lahan dipindahkan. Alat berat juga sudah tampak di layar televisi Anda untuk nanti bisa memindahkan gerbong kereta ke lokasi yang lebih aman. Akibat kecelakaan yang terjadi pada jam 6 pagi tadi, ini sejumlah gangguan layanan perkereta apian juga terjadi di sejumlah daerah. Kereta api ini atau kecelakaan kereta api ini terjadi antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka pada Jumat pagi jam 6 di titik lokasi kilometer 181+700 antara stasiun Haur Pugur dengan stasiun Cicalengka. Ini adalah gambar dari Dirjen Perkeretaapian yang meninjau langsung lokasi. Kemudian juga juru bicara dari Kementerian Perhubungan juga sudah meminta maaf atas kejadian kecelakaan
yang terjadi pagi hari tadi, termasuk juga meminta maaf atas terganggunya layanan perkereta-apian. Baik teman-teman sekalian, jadi tolong perhatian sebentar. Nanti Pak Dirjen KA dan Pak Dirut akan ada pernyataan dulu, setelah itu baru tanya jawab ya. Oke, tolong semuanya bisa tenang, silent dulu. Kami persilakan Pak Dirjen, Pak, untuk memberikan keterangan Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berduka. Tadi pagi kita ada kejadian kecelakaan lagi, tabrakan 2 kereta komuter Bandung dengan KA Turangga yang di Surabaya, dan membawa korban, 4 orang korban di pihak kami, yaitu masinis dan masinis, petugas yang masih terjepit di dalam ada 4 orang. Ada korban juga yang luka ringan sebanyak 22, namun saat ini sudah pulang, tinggal 6 masih dirawat, dan selebihnya penumpang alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang, dan di kereta komuter sekitar 191 penumpang. Dan alhamdulillah mereka sudah pulang ke rumah, tinggal 6 masih dirawat di rumah sakit. Nah, pada hari ini kami masih fokus untuk mengevakuasi lokasi ini, berupaya untuk segera mungkin menolong rekan kita yang masih di dalam, masih ada yang terlibat 1. Setelah itu kita akan berupaya sesegera mungkin untuk menormalkan perjalanan ini. Dan yang pastinya saat ini kawan-kawan dari PT KAI tetap melakukan pelayanan ya kepada masyarakat untuk menggunakan kereta api dengan merubah pola pelayanan melalui kroya. Nanti detail bagaimana sistem pelayanannya Pak Dirut akan menjelaskannya. Namun kami mohon dukungan teman sekalian, mohon doanya juga supaya ini segera selesai untuk kita evakuasi dan kawan-kawan yang di rumah sakit segera sembuh, yang duka cita segera kita selesaikan untuk makamkan segera. Demikian mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan secara teknis. Baik, menambahkan penjelasan yang saya berikan siang tadi sekitar jam 11 bahwa evakuasi seluruh korban yang 3 sudah kita evakuasi, ini masih ada 1 yang ada di kereta makan di KRD Bandung Raya. Harapannya ini bisa segera teratasi. Rekan-rekan semua, kita sekarang melakukan pengangkatan kereta-kereta, baik itu yang kereta dari Turangga maupun KRD. Moga-moga dalam waktu yang mungkin berapa jam ya, sekitar ya mungkin nanti kita akan sampaikan ya. Ini akan makan waktu karena cukup banyak kereta yang anjlok ya. Namun kita akan upayakan secepatnya dengan mendatangkan crane baik dari Bandung maupun dari Solo dan juga dari Cirebon. Jadi kami dari kereta api menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kecelakaan ini, dan ini kami bersama-sama dengan Pak Dirjen dan nanti Ketua KNKT akan melakukan investigasi mengenai penyebab kecelakaan ini untuk menjadi pembelajaran ke depan. Saya rasa itu, terima kasih. Pak Didi, ini kan sedang arus balik ya Pak, apakah ada evaluasi dari KAI berapa sih perjalanan yang total terdampak dan berapa jam yang akhirnya harus merugikan penumpang dari rute lain untuk menunggu? Ini arus balik masih, karena kita masih posko sampai dengan tanggal 7 ya. Namun demikian dari hari-hari yang kita evaluasi, kita lakukan setiap hari posko, ini arus penumpang sudah mulai menurun ya. Jadi sudah mulai menurun sejak tanggal 2 atau 3 Januari ya, sudah mulai menurun. Namun demikian pelayanan kereta api masih berjalan dengan baik ya. Dan lintas-lintas yang melalui lintasan ini kita putar, baik melalui Kroya maupun melalui Cikampek ya. Sehingga memang ada keterlambatan sedikit ya. Harapan kami para penumpang bisa maklum. Untuk itu kami menyiapkan service recovery, artinya setiap kali keterlambatan itu ada kompensasi kepada para penumpang, baik itu dalam bentuk makanan, snack dan minuman maupun makanan besar untuk jam-jam yang sudah terlewati. Pak, dari kecelakaan ini apa saja yang kiranya terdampak tuh apa aja? Yang terdampak ya kereta-kereta sini, Argo Wilis, Turangga, KRD ini juga mengalami gangguan, sehingga untuk sementara untuk KRD Bandung Raya kita hentikan dulu, sehingga masyarakat bisa menggunakan alternatif moda transportasi yang lain dulu. Apakah ini ada kesalahan teknis dari petugas kah sehingga adanya kecelakaan di sini atau seperti apa Pak? Kita sedang melakukan investigasi ya, dan ini Pak Dirjen datang ke sini siang hari ini, Pak Ketua KNKT dijadwalkan siang ini juga hadir ya, timnya sudah datang ya,
Jadi tim dari DJKA, tim dari kami, dan tim dari Basarnas dan KNKT ini sudah bekerja untuk nanti kita akan melihat secara detail data-data yang bisa kita kumpulkan untuk mengevaluasi kejadian ini. Bapak akan mendorong pembangunan double track di sini Pak kejadian ini? Ini sudah diprogram oleh Pak Dirjen. Sedang proses pembangunan double track kita. Ini kan sudah sampai Haur Bogor nih ya. Ini kalau teman-teman lihat kan ke arah Cicalengka ini sedang dalam proses ya. Sehingga ini harapan kami untuk single track ini akan dilengkapi dengan double track sehingga potensi-potensi untuk mengatasi keselamatan bisa kita tingkatkan. Pak, kalau mungkin nanti terjadi memang ada kelalaian, bakal gimana tuh Pak? Kita jangan berasumsi ya, kita akan cek dulu bersama-sama karena kewenangan kami mengoperasikan, Pak Dirjen sebagai regulator yang menetapkan regulasi-regulasinya dan KNKT yang nanti akan mengevaluasi. Tunggu sebentar. Jarak jauh Pak, khususnya ke Jawa seperti apa dong nanti? Nggak ada masalah. Jadi ini paling 3 jam mungkin ya perkiraan ya. Tapi ini kami akan evaluasi lagi ya. Karena ini kan kren sudah datang ya, dari kren dari sana juga sudah datang. Moga-moga nanti pengangkatan bisa kita selesaikan secepatnya. Untuk kren sudah datang semua ya Pak? Ada 3? Masih ada 1. Ya, dari Solo. Dari Solo. Ya, kami masih Jam kita mengeluarkan kredit yang 120 ton, ada 2 kita keluarkan dari Bandung sama dari Solo. Ini kita juga kirim juga dari darat ya, supaya bisa kita lagi cari bagaimana supaya mereka bisa masuk sini itu mobil. Pak, untuk saksi yang boleh diperiksa dalam proses penyelidikan ada berapa Pak? Waduh, kita belum sampai ke investigasi. Dan tadi kita sepakatkan KT yang akan investigasi, ya Mas ya. Pak, ketika peristiwa itu terjadi ada komunikasi nggak sih Pak antara masinis dengan petugas di stasiun? ini kita teliti ya, sedang kita teliti, data-datanya kita teliti. Oke. Pak, katanya jalur komunikasi di stasiun Cicalengka ini masih manual mekanik dan belum terhubung secara penuh ke stasiun Bandung. Itu apa terkonfirmasi Pak? Nanti kita akan cek semuanya ya. Jadi sabar sebentar, nanti Pak Suryanto Ketua KNKT akan segera hadir. Nanti akan berikan keterangan pada teman-teman. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih Pak, semua ya. total kerugian dengan kejadian ini berapa sih Pak? Udah dihitung? Masih belum. Nanti ya. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Kalau untuk masinis semuanya meninggal dunia Pak? Itu dia keterangan dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sekaligus juga Dirut PT KAI. Dia menyebut masih ada 6 korban yang hingga saat ini dirawat di rumah sakit. Evakuasi terhadap kereta juga masih terus dilakukan. Ada alat berat yang terus berupaya untuk nanti bisa memindahkan kereta, termasuk juga mengevakuasi 1 korban. Tadi Dirut PT KAI menyebut ada 1 korban yang berada di kereta makan, di kereta Bandung Raya. Posisinya masih ada di sana dan hingga saat ini masih terus berupaya untuk dievakuasi. Normalisasi perjalanan kereta juga masih terus dilakukan. Tidak bisa dimungkiri bahwa ada banyak perjalanan kereta yang terimbas akibat tabrakan yang terjadi pada Jumat pagi tadi. Breaking news kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan